Budaya positif berkaitan erat dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar, nilai dan peran guru penggerak, serta prakarsa perubahan yang dilakukan melalui pendekatan inquiry apresiasi tahapan bagja sehingga budaya positif dapat menyukseskan visi sekolah yang sudah ditetapkan. Penerapan budaya positif di sekolah sangat penting diwujudkan. Perlunya menumbuh kembangkan motivasi internal dalam diri murid secara pribadi sehingga budaya positif melekat pada diri anak. Budaya positif dapat diwujudkan dengan kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik internal entah itu murid, guru, kepala sekolah, dan karyawan, maupun eksternal yaitu orang tua, komite pengawas dinas pendidikan, masyarakat, maupun pemerintah. Berikut dokumentasi tahapan persiapan kegiatan berbagi budaya positif yang didampingi langsung oleh Bapak Pengawas Pembina dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo yang kemudian dilanjutkan aksi berbagi budaya positif kepada teman sejawat dalam bentuk workshop selama 2 hari. Alhamdulillah pembelajaran sudah berjalan selama mulai bulan September sudah aktif, September, Oktober, November ini sudah aktif. Namun masih beberapa ada anak yang masih terkendala dengan kegiatan pembelajaran. Mohon maaf kami dari Bapak Ibu Guru mungkin selama ini memiliki sikap yang kurang berkenan kepada anak-anak, kadang ngerengi anak. Itu bukan bermaksud kita itu membuat anak gimana, tapi untuk semuanya itu untuk kebaikan anak-anak, untuk kebaikan keteraturan dirinya. Terus semua di Tunggalin misalnya buku kurang, ini keren, buatan sebenarnya itu semua adalah untuk anak-anak semuanya, Bapak Ibu ya. Terus ini nanti terkait libur semesternya nanti sebenarnya mulai tanggal 23 sampai nanti tanggal 31 Desember. Terus karena 1 Januari itu tanggal merah, hari Sabtu, Minggu itu tanggal 2-nya Minggu, nanti anak masuk sekolah hari Senin tanggal 3 Januari masuk di semester 2. Terus ini Bapak Ibu, ini terkait penggunaan terkait penggunaan HP anak. Monggo panjenengan di rumah kita saling-saling bekerjasama Bapak Ibu Guru di sekolah sudah sering cek handphonenya anak. Ternyata di HP anak itu luar biasa banyak aneka-aneka yang tidak seharusnya dilihat dan ditonton oleh anak. Ternyata itu tersimpan di HP anak-anak. Monggo di rumah panjenengan ngecek handphone sekali-kali, ngecek HP-nya anak. Kalau memang HP anak sekarang kan berkali dikunci, tak diberikan kuncinya. Kalau tidak bisa diberikan kunci, coba panjenengan lihat terang titik. Gak belum jenengan gimana telepon atau jenengan ambil sakit bukan itu. Jadi yang kita perlu diwaspadai, kita tidak bisa menghentikan arus globalisasi. Kita tidak bisa menghentikan arus globalisasi. Pendidikan sampai abad 21 memang menuntut anak-anak bisa IT, bisa teknologi, Bapak Ibu ya. Dan dasar HP, kalau kita melarang anak membawa HP itu tidak bisa, karena memang kita membutuhkan juga dalam pembelajaran. Banyak materi atau banyak video-video yang kita share ke anak-anak itu untuk pembelajaran. Namun kadang anak-anak itu
misalkan untuk ojo dolanan HP, tidak seperti itu. Saya coba ini Bu Puji punya aplikasi kita untuk belajar. Nah, setelah saya berikan kan, nggak kuat Bu HP saya. Karena apa? Nggak kuat, memorinya tinggal sedikit. Memori tinggal sedikit. Kalau handphone itu kita gunakan untuk WA dan untuk telepon, nggak mungkin memori habis. Berarti di situ HP kamu ada game-nya. Tolong HP-nya dihilangkan. Itu salah satu trik saya untuk ke anak-anak seperti itu. Tapi kadang yang namanya guru kan yang siswanya banyak, bukan jadi dari satu kelas yang satu itu yang tidak ada satu kelas. Yang namanya anak di fase kadang gesek belajar mencari kesempatan dalam kesempitan dengan HP-nya. Niku, terus monggo kita kerjasama yang baik. Kita bagaimana anak-anak bisa memanfaatkan HP-nya dengan baik. Niku ya. Dan untuk pembelajaran anak ini di kelas kita sudah menggunakan offline, luring. Kita jarang menggunakan handphone. Jadi handphone di sekolah itu digunakan jika itu dimanfaatkan oleh gurunya. Yang buatan. Jadi misalkan panjenengan masuk saja, masuk kok tetap panjenengan menggunakan memberikan data, pakai data ke anak-anak. Kemungkinan anak-anak banyak menggunakan di sisi lain Pak G. Data saya mungkin kok anak kok sambil data gini kan gitu. Di sekolah pembelajaran secara offline. Data saya Bapak Ibu sudah mengajar di dalam kelas. Terus HP digunakan hanya ada materi-materi tertentu. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Menurut saya Ibu yang baru datang, monggo. Ibu yang baru datang nanti untuk liburnya anak mulai tanggal 23 ini sampai dengan tanggal 31 Desember, anak masuk tanggal 3 Januari. Karena 1 Januari tanggal merah, harinya Sabtu, tanggal 2 itu harinya Minggu. Dadasnya masuknya kita tanggal 3 ya untuk putra tersebut. Terus terkait seragam ya Bapak Ibu ya, monggo putra putri pun ini yang kelas 9 itu kayak karya sendiri. Kelas 9 itu masih banyak yang belum dipakai. Jadi anak-anak belum selesai membuatnya atau masih ada jahitan atau pripun. Ini kok banyak anak loh kelas 9F, kelas 9F itu pun 9F baju seragam, bukan seragam, baju badan muatan lokal karya anak. Ini dereng wonten ingkang hanya beberapa anak yang dipakai di hari Sabtu. Monggo ya, untuk segera diselesaikan. Kalau belum dikerjakan monggo tinggal dijatakan dia masih ada waktu. Terus mungkin Januari saya juga begitu. Senin Selasa seragamnya monggo. Seragam kaos kaki semua kita mengikuti aturan dari sekolah. Sepatu warna hitam, Bapak Ibu bisa mengatakan putra putrinya setiap hari ke sekolah sepatunya hitam. Ada kaos kaki yang ada logonya SMP ya. Nego itu karena identitas SMP kita. Terus jas itu dipakai dari rumah ya Bapak Ibu ya. Hari Senin Selasa itu pakai jas. Monggo jasnya juga dipakai dari rumah. Nanti hari Jumat Sabtu, hari Jumat itu pakai anggur kakinya dia dipakai. Kadang anak-anak itu deh, memang deh perlu kita itu jadi orang tua. Saya di sekolah jadi orang tua, kan di rumah jadi orang tua. Kita sama-sama kerjasama untuk membuat anak kita menjadi yang lebih baik. Pengkapan apa yang bisa saya sampaikan untuk selanjutnya kita kembali rapor. Dia nanti dia yang belum merasakan aplikasi bisa di luar di depan kalau ada mbaknya di depan itu. Amin dia wadah.
Budaya positif disusun melalui keyakinan kelas. Peran guru dalam membangun budaya positif yang pertama adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zamannya, memberikan kebebasan mengeksplor bakat dan minatnya, serta menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Peran guru dalam membangun budaya positif melalui keyakinan kelas yang kedua adalah menuntun tumbuhnya nilai-nilai positif melalui motivasi internal, kesadaran dari diri, bukan motivasi eksternal atau kesadaran dari luar seperti ingin mendapat penghargaan dan takut akan hukuman, serta menuntun inisiatif murid agar mau dan mampu mengungkapkan ide-ide dalam membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kalian semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan adanya untuk memimpin doa. Siapa yang berdoa? Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, semoga dengan doa ini tadi bisa menambah lancarnya kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, hari ini siapa yang tidak masuk? Dani, kemana Dani? Ada suratnya? Tidak ada izin? Tidak. Kita belajar dari pembelajaran hari ini, Dani masuk tidak menggunakan surat izin kepada Bu Suci. Nah, untuk itu kita buat satu keyakinan kelas yang kita jadikan nanti konsekuensi kita di kelas, kita pegang di dalam pembelajaran agar nanti pembelajaran bahasa Indonesia bisa berjalan baik. Baiklah anak-anak, setuju dengan kita membuat satu keyakinan kelas yang akan jadi kesepakatan pembelajaran? Setuju. Oke? Di sini Bu Puji punya dua kertas ini, nanti silakan kalian menulis satu keyakinan kelas. Apa yang kamu inginkan agar pembelajaran berjalan dengan baik? Segera tulis satu keyakinan kelas. Setelah itu silakan kalian menempel di papan tulis. Silakan ya, sudah maju. Peran guru sebagai manajer sangat dibutuhkan dalam mewujudkan budaya positif. Guru membuat keyakinan kelas bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya apabila melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Penerapan budaya positif pada hakikatnya membuat perubahan positif dalam mencapai visi sekolah yang ideal. Budaya positif yang berpusat pada anak dapat mewujudkan merdeka belajar,
meningkatkan kualitas sekolah dan pelayanannya, serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun langkah yang diterapkan di SMP Negeri 1 Jetis dalam mewujudkan budaya positif, salah satunya dengan pembiasaan membaca dengan memanfaatkan anak tangga hasil dari keyakinan kelas yang telah terbentuk. Dari keyakinan kelas tersebut ditempel pada setiap anak tangga menuju lantai 2 yang berjumlah 5 anak tangga. Berikut dokumentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman sekelas mengucapkan terima kasih kepada Bu Puji yang mengadakan perubahan luar biasa di dalam kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, sehingga kami semua tertib, patuh, dan disiplin. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi dan bisa dilaksanakan oleh semua elemen SMPN 1 Jetis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat? Semangat, alhamdulillah, luar biasa. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya bersama 5 teman dari SMP 1 berbagi budaya positif. Kami belajar sudah masuk 3 bulan ini, dan hari ini kita berlima untuk mengikuti aksi nyata yang ada di ANS yang harus kita lalui. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang makna kata disiplin. Sebelum saya ke materi, di sini saya akan mengeser Padlet. Mohon Bapak Ibu guru untuk membuka Padletnya di WA. Sudah bisa masuk Bapak Ibu? Terus masuk. Iya, ini tentang strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Bapak Ibu. Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Bapak Ibu? Monggo. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi ini pertanyaannya tentang strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Bapak Ibu. Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Bapak Ibu? Ya, silahkan, setiap guru jawabannya beda-beda, caranya beda kok. Karena ini terkait tentang penanaman disiplin, mungkin antara Bapak Ibu guru satu dan yang lainnya tentu berbeda untuk menangani anak dalam hal disiplin. Alhamdulillah sudah masuk. Ini tidak ada namanya. Dengan memberi teladan meskipun belum 100% sempurna dan memberi nasihat tentang pentingnya disiplin untuk kesuksesan di masa depan. Siapa yang menjawab ini? Monggo, sinten? Pak Juris, monggo Pak Juris bisa maju, bisa menjelaskan. Gimana Pak Yuda? Maksudnya pripun, monggo. Diperjelas ini sudah jelas, tapi ada argumentasi. Karena tidak bisa semua kita ungkapkan lewat kata-kata atau bahasa. Tidak sampai Pak. Boleh Pak itu menjawab, mungkin pendapat ini. Terima kasih. Menurut saya memberikan teladan kepada anak mengenai kedisiplinan dengan memberikan teladan, meskipun saya menyadari saya juga 100% belum sempurna. Lalu sebisa mungkin memberikan nasihat sesuai dengan kondisi yang nyata. Maksudnya memberikan nasihat
kepada anak di saat situasi-situasi yang tepat. Ya. Aplaus untuk Pak Yuris. Pak Yuris, gimana hasilnya Pak Yuris? Gimana hasilnya menurut pengamatan dengan efektif dan naik? Kadang-kadang agak gitu. Tidak yakin sih. Gak apa ya. Tepuk tangan untuk Pak Yuris. Saya ingin yang lain coba. Ini ada yang satu Pak, dengan cara memberi poin. Mohon maaf ini untuk Bapak Ibu yang menjawab dengan cara memberi poin yang berbeda bagi siswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu dan yang terlambat. Untuk yang terlambat juga ada perbedaan skor berdasarkan waktu terlambatnya. Makin banyak terlambatnya, makin kecil skornya. Hasil baik untuk anak-anak. Nah, monggo sinten yang menjawab ini tadi? Nggih, monggo punika. Gak apa-apa, itu kan teori bisa berbagi dengan teman-teman. Ini kan tidak ada kalah menang ini, semuanya menang ini. Dapat pengalaman dari Ibu siapa ini? Niken ya, Niken. Adik saya yang kelima namanya Niken namanya. Niken juga ini. Ya, baik, silakan. Ini gimana ceritanya sih? Terima kasih atas waktunya. Jadi yang saya lakukan selama ini untuk mendisiplinkan anak, terutama dalam pengumpulan tugas, itu ada perbedaan skor. Jadi selain tugasnya baik atau kurang baik, juga ada ketepatan waktu. Kalau misalnya anak itu mengumpulkannya tepat waktu, maka nilainya lebih baik dari yang terlambat, walaupun sama-sama pekerjaannya baik semua misalnya. Kemudian untuk skor yang terlambat pun ada perbedaan. Misalnya terlambatnya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Ada yang terlambatnya itu sampai 2 bulan misalnya. Itu otomatis akan berbeda skornya. Jadi itu yang saya lakukan Pak. Kemudian hasilnya ya untuk anak-anak tertentu ini bisa termotivasi untuk tidak terlambat lagi di tugas-tugas berikutnya. Tapi pada anak-anak yang lain tidak efek sama sekali. Jadi tetap terlambat saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk demikian. Terima kasih demikian. Pertanyaan berikutnya, saya potong ya. Pertanyaan berikutnya adalah, silakan dulu. Itu sebuah strategi juga kan, baik ya bisa diterapkan yang lain juga. Nah, pertanyaannya adalah, apakah itu anak-anak itu pada saat guru yang lain juga bisa tertib kah seperti bunikan itu maksudnya? Misalkan ketika diberi poin nilainya tinggi bunikan ya. Terus pada saat pelajarannya Pak Rudi, apakah anak itu juga konsisten seperti itu bunikan kira-kira? Pak Rudi, ini kan perlu pemikiran kita kan. Walaupun saya tidak butuh jawaban panjenengan, tapi perlu analisis panjenengan. Ketika dia melakukan itu, apakah itu juga nanti pada anak yang lain, pada guru yang sama, guru yang beda, apakah dia jadi tertib atau tidak? Pernahkah Ibu sampai menganalisis? Belum pernah ya. Nah, maksud saya, ya. Terbatas ke Penjenengannya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kenapa kita mempelajari budaya positif? Namanya budaya. Kalau pada bumikan anak itu seperti itu, harapan kita bumikan pada yang lain juga seperti itu, gitu loh. Tanpa penyiar beri skor, dia sudah juga seperti itu. Maka kalau sudah seperti itu, berarti penyiar sudah membangun budaya positif. Jadi jangan berakhir hanya sampai skor saja. Tapi ini juga nanti dipraktekkan pada guru yang lain, benar? Ya. Nah itu, ketika dia pakai cara berbeda, ketika gurunya yang lain dia tidak jadi disiplin, maka berarti tujuan kita belum apa? Belum selesai. Karena sebenarnya disiplin hanya untuk penjenengan itu, bukan untuk anak. Paham maksud Pak Ri ya? Nah, maka kalau yang diharapkan adalah bagaimana anak itu ketika guru lain juga seperti itu bisa, ya, tanpa harus di skor. Nah, kalau itu selesai, berarti penjenengan sudah membangun budaya positif yang disiplin yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, kemarin kita sudah membahas tentang disiplin positif dan motivasi. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, tentang kebutuhan dasar manusia. Iya, ora tahan. Ya enak. Enak sih ora tahan. Lek ora tahan tak ndang tak entekne aku ngono. Aja mentekne ben ambune enak. Ambune enak ning lawan ngombe. Ning ngene sing mampu tak mumet masalahe ngono lho. Gak. Ora apa-apa nek. Ya Bapak Ibu, ini ada satu kasus ketika kita adalah seorang guru. Andaikan kita memiliki siswa kita yang unik, misalnya gini, Ibu Amber, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amber, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira
melakukan hal itu. Rombong. Nah, andaikan ini terjadi pada murid kita, karena ini adalah kebutuhan Bapak Ibu. Andaikan ini terjadi pada murid kita, misalkan terjadi pada kelas 9E, putranya Pak Rudi yang sangat ganteng. Namanya siapa Pak Rudi? Nah, tak lupa nih. Pak Uji yang sering mengganggu temannya. Kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Rudi sebagai wali kelasnya? Itu kok nih. Dibeli kan? Iya. Monggo kita lanjutkan, kita lihat aja di sini ada lima kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Sebenarnya kalau orang itu terpenuhi kebutuhan dasarnya Bapak Ibu, semuanya akan berjalan baik-baik saja. Tetapi kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, otomatis akan mengganggu semuanya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua itu kesenangan. Yang ketiga itu cinta dan kasih sayang. 4 kebebasan dan 5 penguasaan. Nah, Bapak Ibu, panjenengan jadi guru sudah lama, tidak hanya setahun 2 tahun, bahkan sudah ada yang mendekati formal. Kira-kira kita tahu kan, ketika anak kita mengalami masalah-masalah tertentu, apa kita langsung menjustis anak kita? Dasar kami itu gablek, domomi bolak-balik orang kena, atau kita dengan kata-kata yang lain untuk menghadapi anak-anak seperti kasusnya Doni tadi? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Monggo sinten ingkang bisa menjawab dari pertanyaan tadi. Jika Doni tadi sering mengambil makanan pada teman-temannya, andaikan panjenengan gurunya, apa yang akan panjenengan lakukan? Nah, kebutuhannya dasar dicukupi lah ya wis. Kalau Pak Rudi mau membelikan makanan langsung, kalau Pak Rudi mau mengatasi hal seperti ini, ya kebutuhan dasarnya dicukupi ya sudah selesai. Kebutuhan dasarnya dicukupi terus selesai. Iya. Monggo, sinten Pak Joni, Pak Joni. Kalau anak Pak Joni yang terjadi di kelas seperti ini, dicari penyebabnya, Bu. Mungkin dia lapar. Ditanya dulu. Masa sih begitu? ditanya dulu. Terus apa malah ada ditanya kemudian apa? Kita bisa lanjut Pak. Ini tulis dulu. Jadi monggo ditulis dulu sebentar kita kembali. Oke. Karena terkait pada di sini ada 5 kebutuhan dasar, monggo bisa difoto dulu. Jangan ditanya dulu nanti Saya juga yang 5 tadi ya. Ada kesenangan, ada cinta kasih, tulis dulu. Nanti biar jawabnya ingat, karena jawaban berikutnya kan tergantung. Ya, tergantung ada, karena di sini nanti ada 5 pertanyaan lagi. Mungkin di situ cocoknya di poin yang terakhir dulu. Ini yang pertama. Apa itu? Tahan hidup ya. Monggo bisa ditahu untuk yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Yang kedua kesenangan, cinta kasih sayang, kebebasan atau penguasaan. Mohon maaf ya, untuk mungkin anak yang tadi kasus tadi ya, sering mengambil makanan milik teman, itu kita tidak boleh menjudge anak itu adalah anak yang suka mencuri. Mungkin karena anak itu karena itu tadi di poin pertama tadi itu untuk dia bisa bertahan hidup itu. Karena mungkin makanya kita cari dulu pertanyaannya, kamu kok sering itu masalahnya apa kan gitu? Iya. Mungkin dia lapar atau itu kan karena ada sesuatu di situ kan, karena dia butuh akhirnya dia mengambil. Itu Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Joni. Bapak Ibu, ketika ada anak bermasalah, kita tidak bisa langsung menjustis anak. Nah, coba sekarang kita lihat di sini. Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Doni? Dasar. Kebutuhan apa di antara 5 tadi? Untuk bertahan hidup, kasih sayang atau kebutuhan hidup? Coba kita lanjut lagi yang kedua. Yang pertama tadi kebutuhan hidup. Bertahan hidup ya. Yeah. Kita lanjut yang kedua Bapak. Doni menjawab alasan
temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Kira-kira kalau pertanyaan jawaban dari Doni seperti ini, apa yang kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Doni? Kesenangan. Kasih sayang. Kesenangan. Kesenangan itu kasih sayang. Oh, senang kok. Senang. Dia nanti kita lihat nanti ya Pak ya. Kasih sayang. Kita lanjut, kita lanjut 3, nanti kita bahas 3. Ya, beda jalan-jalan atau terakhir. Jika Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Penguasaan. Penguasaan. Jadi moga kita bisa lanjut lagi. Yang keempat, jika Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, gue gak gaya. Kenapa nih Pak? Gak gue ya. Tadi sudah kesenangan, sekarang kesenangan lagi. Berarti kesenangannya banyak ya Doni. Iya, senengan lokal. Oleh. Jadi nanti kita lihat coba satu lagi. Loro telu papat ya oleh. Satu lagi di bawah ya. Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Senangan. Semua kok kesenangan. Nah, itu senangan. Sekarang kita bahas lagi yang berikutnya Bapak. Sayang kebutuhan kesenangan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Coba kita bersama bersama. Di sini kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Di sini misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Bahkan seks pun itu adalah kebutuhan hidup, Bapak. Untuk bertahan hidup ya. Lanjut, coba kita lihat kasusnya Doni yang pertama. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar, maka ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, berdasarkan kebutuhan hidup untuk bertahan hidup ini terpenuhi, insya Allah kita juga aman-aman saja ya. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis Bapak Ibu ya. Di sini kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dari sesama. Mungkin kita sering menemui anak-anak yang selalu minta perhatian, nyolek-nyolek temannya. Itu jangan kita anggap anak itu usul-usul saja nih Bapak ya. Kamu tuh tangan kamu kok panjang, sering jambaki koncone, sering jiwini. Padahal itu anak itu mungkin di rumah bapak ibunya tidak memperhatikan. Dia butuh kasih sayang kita. Jadi kita sebagai guru juga perlu melayani anak-anak seperti itu, kita tahu sebabnya. Kita lanjutkan Pak. Nah, dalam kasus tadi apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya itu karena dia merasa tenang, merasa senang, temannya jadi memperhatikan. Ketika dilaporkan kepada gurunya, otomatis gurunya memperhatikannya, maka dia sebenarnya membutuhkan kasih sayang. Jadi anak-anak yang melakukan hal seperti itu butuh kasih sayang. Kita sebagai guru, kita harus tahu Bapak Ibu ya, jangan hanya asal menyalahkan anak untuk saat ini. Kita lanjut. Ini yang ketiga yaitu penguasaan. Ini pengakuan tentang kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuasaan untuk mencapai sesuatu. Menjadikan kompeten menjadi terampil diakui oleh prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan dimiliki oleh orang lain. Jadi saya merasa bangga kalau saya bisa membuat orang lain seperti ini. Kadang orang yang suka membuli gitu ya, itu merasa adalah menguasai bahwa aku iso gaya mau kecewa ya. Padahal itu kan juga sebenarnya tidak baik ya bosan ya bosan.
Bisa lagi sebagai guru tinggi ahli Ya, coba kita lihat ya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar ini biasanya memang sering usil. Ya Pak Kanto, kalau di sekolah kita anak-anak seperti ini yang penguasaan beriman Pak Kanto. Kenangan. Aku saking ikhlas terus lali. Anak-anak di sekolah, anak-anak yang dengan model seperti ini seperti apa? Aku harus menukin lali berarti. Monggo Pak, kita lanjutkan. Dalam kasusnya Doni tadi, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu dia adalah berkuasa. Ya, kita lanjut lagi. Ini tentang kebebasan Bapak Ibu. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu mempengaruhi orang lain dan juga mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini anak-anak kita sering melakukan hal ini juga loh. Tapi kadang kita salah persepsi juga kepada anak-anak. Kamu itu loh kok pancet kowe nah, itu loh kata-kata yang seharusnya sering kita hindari ya Bapak Ibu. Bagaimana ketemu kowe, BK ketemu kowe, saking kelas ya kowe. Nah, hal inilah Bapak Ibu. Sebenarnya anak-anak kebutuhannya belum tercukupi. Jadi kita juga harus mengetahui akar permasalahan sebelum kita menjadi seseorang. Kita cari dulu akar permasalahannya apa, mengapa dia seperti itu. Kita lanjutkan Pak. Terus Bu, Ya. kalau kebutuhan dasar kebebasan itu harus dipenuhi, terus gimana kalau anak pengen bebas? Sebentar Bapak, ini ya. Satu ini dari jawaban. Bila jawaban dari dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ripun Pak Udi? Kebutuhan kebebasan itu kan juga merupakan kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi, gitu kan? Nah, kalau saya lihat dari anak-anak kita ini banyak juga yang punya pengen kebebasan itu. Contoh potongan rambut, dia memotong rambut seperti apa namanya yang di tren sekarang, panik ini tipis, ini rodok jebuk itu karena kebutuhan dia butuh kebebasan. Tapi ternyata tidak boleh di sini. Ya kudu podo. Bagaimana itu? Terima kasih. Kebebasan Bapak. Ini untuk tadi yang seperti yang diaturkan Pak Rudi tentang apa? Potongan tren-tren anak ini bebas seperti itu. Kita nanti akan masuk pada sesi keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita lanjut, masih ada lagi satu sesi Pak Rudi akan bertahan. Untuk pertanyaannya ini ada di sesi keyakinan. Gak sabaran. Masih ada lagi. Karena apa? Ternyata di CGP ini Bapak Ibu materi kita itu selalu berantai sambung menyambung dari Sabang sampai Merauke, ada semuanya. Kita mau apa? Ada masalah, ada solusi. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak Bapak Ibu, intinya ketika anak melakukan sesuatu, tidak mungkin anak itu melakukan sesuatu tanpa sebab. Jadi tiada asap tanpa adanya api. Jadi bagaimana kita menghadapi anak? Kita harus tahu dulu. Cara yang pertama adalah akar permasalahan kita cari terlebih dahulu. Niku, coba masih ada lagi Pak? Satu lagi. Ya, satu lagi. Ini tentang kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan ini Bapak Ibu. Semuanya akan merasa hampa. Tadi ketika di kasusnya Doni semua menjawab senang. Kita lihat
Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Jadi monggo kita sebagai guru untuk saat ini kita belajar bersama-sama untuk berbudaya, membangun budaya positif. Kita memanjakan istilah untuk dawa ususnya atau dawa apa nih Bu? Jangan sumbu pendek tapi sumbunya rada panjang mawon nggih. Lalu saya titik-titik mboten sanggup bros atau rada alam mawon. Kula rumiyin nggih ngoten Bapak Ibu, saya itu terkenal guru yang paling kejam sekali. Ini pun mboten tembok derek Pak Arif ini. Layak anak lemu guru. Bapak Ibu, sekiranya ini yang materi tentang kebutuhan dasar, mungkin Pak Arif bisa memberikan kesempatan lagi tentang 5 kebutuhan dasar. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Susi. Ya, jadi ketika ikut CVB itu memang seperti kemarin saya sampaikan di awal dia ingin dapat sertifikat dia gitu. Tapi ketika ikut ternyata asik ya dia, asik sekali. Ada hal-hal yang baru yang kita peroleh, yang kebiasaan kita sehari-hari yang kita lakukan itu ternyata nggak perlu dievaluasi lagi. Ya. Ditambahin lagi. Terkait dengan teori kebutuhan tadi Bapak Ibu, itu memang tidak ada yang dominan. Jadi bisa terjadi. Bapak Ibu kan juga jawab ya, kebebasan dengan kesenangan ya. Memang selalu ada begitu ya, ada dominan, saya 60%, 40% lah kesenangan. Yang celaka itu kalau semuanya tidak terpenuhi. Mungkin Pak Ali ini tidak terpenuhi semua kepuasan ya, apa kesenangan tempel pada satu orang. Nah itu repot kan di depan dia. Kok pakai pengen bebas, pengen seneng, yang dialui. Nah ya repot itu. Yo TNI kesuran duit, tuan-tuan dari tidak mampu dia rebut makanan temannya, dia punya apa sifat kebutuhan dasar, tapi dia juga punya sifat penguasaan. Jadi yang bersifat kesenangan, nempel dengan emosi jitok, nah tentu ada pertanyaan yang menarik dari Pak Budi kan itu. Terus iya di wis iki gitu kan ya. Contoh kasih sayang Pak Budi ya. Jadi memang ada tindak lanjut dari Budi. Seorang anak dikucilkan di apa? Dia kurang kasih sayang, maka Bapak Ibu bisa mengkondisikan di kelas itu agar anak itu ke teman-teman yang lain itu juga mengajak dia bermain gitu. Jadi dia tidak jangan bully, Pak. Anak yang kurang kasih sayang itu cenderung menyendiri, Pak. Nah, maka fungsi tugas Bapak Ibu adalah bagaimana Bapak Ibu mengkondisikan ruang kelas itu agar anak itu diajak apa bisa bergabung di kelompoknya gitu. Jadi Bapak Ibu mendesain ya agar teman-temannya juga mengajak bermain dia. Ya, karena dia cenderung anak yang kurang kasih dia menyendiri Bapak Ibu. Ya, kadang menjadi. Nah, maka dalam permainan dalam apa anak ini dimasukkan di kelompoknya. Bapak Ibu mengkondisikan teman-teman yang kebutuhan yang lain dan salah satu cara. Kebebasan bisa Pak Budi bisa sampaikan. Ya. Mungkin sifatnya anak itu memang ya senang bermain-main kan. Nah, lempar-lemparan bola atau apa yang saya ceritakan itu. Tapi maka itu di Bapak Ibu harus kondisikan. Kadang pembelajaran Bapak Ibu berada di luar ruangan, gitu, berdiferensiasi gitu maksudnya. Jadi Bapak Ibu kadang juga anak itu diajak main bola, main olahraga apa itu. Lebih ya. Saya pernah mengajar di sebuah SMP swasta. Kalau diajar di kelas itu dia tertelaten itu, tertelaten gitu, tertelaten gitu. Tapi begitu kan kerja hati loh, macul galak-galak sekolah ini. Wah, betul-betul ngomong ke semua gitu. Nah itu kan berarti memang dia tipuannya orang berbeda. Nah maka tugas itu adalah bagaimana mengkondisikan agar terpenuhi. Ya, terpenuhi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dia karena bertahan hidup ya tidak Pak kita saja kalau ya diberikan loh berarti kalau itu kebutuhan bertahan hidup. Tapi kan tidak terus diberikan terus dan ada solusi caranya seperti apa dan itu terpenuhi mengambil orang tua dan sebagainya. Jadi itu artinya bahwa setiap perilaku itu mengandung makna, ya makna yang berbeda. Nah makna yang berbeda ini tugas Bapak Ibu nanti membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tentu Bapak Ibu seperti kemarin saya sampaikan berkolaborasi, tidak diselesaikan sendiri bersama anak-anak, bersama orang tua, ya, bersama masyarakat bagaimana kebutuhan kita terpenuhi. Sehingga Bapak Ibu tidak serta-merta gampang nyalahin wong lho Mas, itu ya. Gampang nyalahin wong jangan. Nah, jadi semakin Bapak Ibu matang emosionalnya,
semakin Bapak Ibu mencari latar belakang apa, kenapa dia melakukan seperti itu. Jadi jangan menjawab, sopo sing telaten ya, gitu ya. Ini jangan seperti itu. Menurut tugas kita dibayar, mendapat sertifikasi. Salah satu wajiban kita memang menyelesaikan permasalahan secara detail sampai pada akar permasalahan mengapa itu muncul terjadi tidak serta merta ini. Nah, ketika akar permasalahannya, orang tuanya tidak di rumah loh, ini bekerja di luar negeri, orang tuanya bal-bal gini, jika tidak ditunggu, maka itu bukan. Nah, memang begitu fungsi sekolah itu adalah ketika orang tua itu tidak mampu mendidik, diserahkan ini jenengan mendidik. Itu jangan sampai dibalik nenek yang aneh, lalu kurang ditunggu, ini kurang kasih sayang, kurang nakal ini. Kuali anak itu diserahkan pada bapak ibu itu karena apa? Karena mereka tidak mampu mendidik. Itulah esensi pendirian sebuah sekolah itu. Karena di rumah memang tidak mampu mendidik. Ingat itu. Sehingga anak-anak seperti itu perhatiannya harus diberikan perhatian yang apa? Lebih. Karena dia ada teori kebutuhan yang dia belum terpenuhi, kasih sayang, mungkin dia mencari kesenangan. Karena dia tidak mendapatkan itu di rumah. Nah, kalau seperti itu kita sudah petakan sejak awal, nah tentu itu akan menjadi lebih baik. Nah, kembali kemarin saya seperti saya luruskan kembali KKM misalnya. KKM itu siapa? Siapa namanya siapa? KKM itu siapa? Guru atau anak? Yang itu siapa? Guru sebenarnya. Dengan keadaan seperti ini, saya dapat sertifikasi, saya nilai UKB saya sekian, maka saya menentukan KKM anak saya adalah 80 misalnya. Dengan kondisi bangunan seperti KKM-nya saya tentukan anaknya berapa? 80. Nah, ketika tidak tercapai, berarti Bapak itu mengevaluasi diri saya. Oh, berarti saya belum berhasil itu mengajar. Bukan pada tercapai KKM, berarti gue kudu sinau begini. Nah, jadi fokusnya ke anak, bukan demikian. Karena KKM itu adalah tuntutan guru, bukan tuntutan siapa? Anak. Ya, sehingga ketika belum tercapai, kita lebih banyak mengevaluasi diri kita. Ya, untuk memperbaiki belajar sehingga tercapai target kita. Jadi target awal yang ditentukan oleh guru berdasar pemahaman kita. Ya, itu KKM kita. Nah, saya singgung lagi terkait dengan kurikulum baru robotik. Saya baca-baca itu yang saya share kemarin. Dan nanti justru malah kurikulum darurat, materi kita tidak terlalu banyak. Ya, materi kita sedikit, tetapi nanti tugas anak-anak lebih banyak pada proyek. Ya, bukan seperti sekarang ini tugas sembarang, tapi proyek. Jadi pekerjaan anak nanti lebih bertuju pada apa? Proyek di mana pembentukan karakter budaya itu akan lebih banyak menemukan opsi. Materinya semakin dikurangi hanya esensi saja. Nah, itu nanti ke depan Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu paling tidak untuk membentuk studi well-being, gurunya sejahtera. Guru sejahtera itu salah satunya apa yang pertama Ibu? Memiliki kematangan emosional, tidak gampang menjustis seseorang bahwa ini salah, ini tidak salah, hitam putih tidak. Hidup itu tidak hitam putih, jadi banyak yang abu-abu, setengah hitam, setengah putih itu banyak. Nah, dari sini mudah-mudahan Bapak Ibu lebih telaten lagi mengelola masalah yang terjadi di anak. Tidak serta-merta, wes top nih Pak Ibu ya, itu kan sudah sesederhana itu. Ya, karena ada permasalahan yang perlu kita lihat. Selesai itu. Ya, sudah ada diskusi lagi yang ini teori buta ini. Sudah ada berapa tadi Bapak Ibu? 5. Jadi kurang hidup kita apa? Kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, kepuasan, Cinta kasih, kebebasan. Jadi manusia itu 5. Nah, kadang ini tidak muncul dominan. Jadi orang ya kabeh ya enak menurut saya duwe-duwe. Tapi ada yang dominan di satu kepuasan. Biasanya ini ketika mereka di sekolah tidak bisa disalurkan, dia akan menyalurkan di luar. Dia mengajak teman-temannya yang sudah wah kelihatan dewasa, karena dia itu hebat ya. Kekuasaan dia menunjukkan bahwa teman-temannya sudah anak SMA, sudah anak tua gitu ya. Dia kalau ada acara malam dia sengaja menunjukkan di depan kita anak-anak yang hebat-hebat itu menunjukkan ketika di sekolah dia diam, tapi di luar dia menunjukkan superiornya. Dan beberapa orang dari kita mungkin kita juga punya sikap apa ganda ya, kepribadian ganda. Itu gini, di sekolah itu mau menangani kayak orang matur itu kurang berhasil. Mau itu menang gini. Tapi nek omah gitu. Nek omah kalau bojone mau
bertingkat ganda, ini banyak seperti itu. Sebaliknya ada di rumah itu harus tekan rumah, kupar dengan anak itu jadi kupar dia puasa. Tapi yang di sekolah, izin pak, izin. Tapi yang di rumah ketok superior. Nah ini orang ini bermasalah. Kue kayak pasti. Waduh ya pasti dari ngomongnya ini tetap stabil, hampir sama ya, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai seperti itu namanya orang bertingkat ganda. Jadi saya pernah masuknya, iya aku bisa. Nah ini ibu ya rapi gitu, harus takut bilang dosen. Tapi nih ngomong, nih sekarang mana ini jawab lagi. Ya, berarti ya enak saya dulu. Nah orang seperti ini bermasalah itu perlu dicari solusinya. Itu namanya berkepribadian apa? Ya mudah-mudahan tidak ada yang seperti ini atau tidak ada yang tidak. Terima kasih Bapak Ibu, itu sekedar tambahan pengetahuan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami berjumpa lagi. Saya Bu Desi akan menyampaikan kesan yang beberapa hari kemarin, beberapa minggu kemarin telah dibagi atau Bu Puji berbagi ilmu, berbagi pengalaman terkait pendidikan Pancasila, terkait aplikasi Canva dengan beberapa guru BK. Dan setelah kami mengikuti petunjuk atau hasil berbagi dengan Bu Puji, kami dapat mengaplikasikan aplikasi Canva ke anak-anak yang semakin menarik, menambah rasa ingin tahu anak-anak dan juga bisa mengikuti komunikasi atau aplikasi yang zaman sekarang. Anak-anak sangat senang sekali dan juga beberapa anak yang kemarin kurang semangat dalam belajar setelah kami melakukan pendekatan, melakukan komunikasi dengan cara mendekati anak tersebut, dengan cara merangkul anak tersebut, sudah ada perubahan cukup baik. Anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran di kelas dengan cukup rutin sekarang. Selain itu, dengan budaya positif, beberapa anak juga melakukan perubahan perilaku. Dalam arti ketika pembelajaran anak-anak sudah bisa mengikuti fokus, mengikuti kegiatan di kelas dengan cukup baik. Tidak banyak alasan untuk ke kamar mandi maupun keluar dari kelas. Terima kasih Bu Puji atas sharingnya, berbaginya. Semoga bermanfaat dan barokah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Janu Samudra. Iwan Janu tahu nggak kira-kira mengapa dipanggil Bu Puji? Langsung tahu kamu cara mengerjakan tugas. Nah, gini Iwan, Bu Puji tadi memanggil kamu ke sini. Yang pertama Bu Puji ingin tahu Janu hari ini sehat tak? Alhamdulillah sehat. Berangkat jam berapa tadi?
Setengah 7. Kamu tahu sekolah masuknya jam berapa? Jam 6.45. 6.45, berarti masih ada waktu 15 menit. Oke. Iwan Janu, apakah selama ini ada kendala dalam pembelajaran? Ada. Ya. Gini. Bu Puji selaku wali kelas harus memanggil anak-anak yang memiliki kasus di dalam pembelajaran. Apa kasusnya? Mungkin karena ada keterlambatan dalam penyelesaian tugas atau tidak menyelesaikan pembelajaran dengan bagus di kelas. Nah, yang ingin Bu Puji tanyakan, karena hampir semua mapel, apa betul? Itu laporan dari Bapak Ibu Guru, hampir semua mapel Iwan Janu memiliki masalah. Iya. Nah, kalau Bu Puji boleh tahu masalahnya ini apa kira-kira? Kok sampai Iwan Janu tidak bisa menyelesaikan pembelajaran dengan bagus? Bermalas-malasan, bermain game. Di HP kamu berarti terinstall game. Game apa? Itu bermain untuk bersama-sama teman-teman itu? Apa sendiri? Boleh dibilang. Dibilang seperti itu. Dengan teman sekelas ada? Apa teman yang dari luar kelas? Alumni. Dari alumni, Masya Allah. Kamu tahu Iwan, kalau hal seperti itu akan menghambat pelajaran, menghambat tugas belajar? Iya, tahu sebenarnya. Dengan game, apa keuntungan bermain game? Ketika kalian sekolah, pengalaman jual beli. Berpengalaman jual beli. Nah, kalian kan masih sekolah. Kalau pengalaman jual beli, nanti setelah sekolah itu kan bisa dimunculkan tuh pengalaman apa? Hal-hal yang seperti itu karena masih sekolah. Hal seperti itu disingkatkan dulu. Yang harus diutamakan karena kamu masih di sekolah SMP, berarti tugas utama kamu adalah belajar, iya enggak? Iya. Di rumah kamu tinggal dengan siapa? Orang tua? Dengan orang tua, dengan bapak ibu? Iya. Punya kakak? Punya. Berapa? 2. Punya adik? Tidak. Saudaramu yang 2 kakak sudah menikah? 1. Yang 1 menikah, yang 1 belum. Oke. Dan apakah selama ini bapak ibu di rumah tidak pernah mengontrol belajarmu selain bapak ibu guru di kelas? Mengontrol. Sebenarnya mengontrol juga. Mesti menegur kan kalau Iwan bermain game? Jarang. Kalau bapak hanya mengontrol belajar tapi tidak pernah melihat HP kamu belajar apa tidak gitu? Iya, berarti ketika ditanya kamu memegang HP itu bapak menganggap kamu belajar di rumah. Dan padahal kamu bermain game. Iya. Tahu main game juga. Sebenarnya juga tahu, tapi dilawan enggak? Ditegur enggak? Jarang ditegur kalau bermain game. Yang penting tugas kamu diselesaikan gitu. Iya, padahal tugasnya tidak diselesaikan. Nah, ya seperti ini bapak sudah memberikan kesempatan kepada kamu, silakan kalau bermain game, tapi tugas sekolah harus diselesaikan. Tapi nyatanya tugas sekolah diselesaikan apa tidak? Tidak. Berarti kamu menyia-nyiakan kepercayaan bapak loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu di rumah, bapak sudah berusaha mengontrol, silakan kalau bermain game boleh, tetapi ketika belajar harus diutamakan. Itu yang pertama. Tapi sayangnya Iwan tidak melaksanakan dengan bagus. Akhirnya pembelajaran yang hari ini harus terselesaikan, tidak bisa terselesaikan, terkendala dengan HP, dengan main game. Adakah keinginan untuk belajar? Ada. Apa? Semangat belajar. Rajin mengerjakan tugas. Terus, kalau di handphone kamu masih tetap ada game, gimana? Menghapus, uninstall.
Oke, itu yang Bu Puji inginkan. Selama kalian terikat dengan pembelajaran, silahkan game-game yang tidak memberikan efek baik, silahkan dihapus saja, ya toh? Terus Iwan Janu kembali lagi kepada tugas pokoknya sebagai murid, sebagai siswa. Kalian apa? Iwan merubah diri menjadi yang lebih baik. Mau? Semangat? Semangat. Terima kasih. Semoga nanti Iwan benar-benar berubah. Bu Puji berharap nanti sudah tidak ada lagi laporan dari Bapak Ibu guru maba yang lain. Terima kasih. Silakan untuk lanjut belajar kembali. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Puji selaku wali kelas yang telah membimbing dan mendampingi saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan. Semua pembelajaran dengan baik. Yang sebelum selama pembelajaran daring banyak tugas yang kosong karena HP penuh dengan aplikasi game. Atas saran dari Bu Puji, semua aplikasi tersebut saya uninstall dan saya tidak lagi terkendala pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Setiawati, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Ponorogo. Setelah saya mengikuti program pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul 1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa saya guru yang jauh dari sempurna. Dulu saya menganggap bahwa diri saya adalah sebagai guru yang serba bisa. Guru adalah segalanya, menjadikan siswa sebagai objek di dalam pembelajaran. Namun itu semua salah besar. Saya menyadari bahwa siswa adalah subjek di dalam pembelajaran, tidak lagi menjadi objek di dalam pembelajaran. Untuk itu, setelah saya mengikuti pendidikan ini di modul 1 ini, saya bisa berbagi budaya positif kepada rekan sejawat, kepada siswa, menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah. Semoga ke depan kita bisa melahirkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Sebagai guru, kita adalah pionir di dalam pendidikan. Kita harus bergerak maju untuk mengikuti perubahan. Perubahan diawali dari pendidikan. Untuk Indonesia maju, kita harus berubah. Berubah dimulai dari pendidikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.